Selamat datang kembali di channel Raja Shinobi. Di video kita kali ini, kita akan melanjutkan video kita yang sebelumnya. Dan yang sudah subscribe admin doakan semoga kalian masuk ke dalam surga. Jika sudah, mari kita masuk ke pembahasannya, let's go. Sunagakure yang tadinya porak-poranda kini mulai kembali tenang, meski suasana pendudukan menyelimuti para shinobi yang kehilangan rekan mereka. Boruto dan Kawaki berdiri di tengah medan perang, dengan luka dan darah mengalir, tapi mereka tetap tegak, menyadari bahwa tugas mereka belum selesai. Sarada dan Mitsuki datang menghampiri mereka. Sarada terlihat lega, tetapi berkata dengan nada tegas, "Boruto, Kawaki, apapun yang terjadi tadi, kita masih harus mencari tahu apa sebenarnya tujuan dari gerbang itu dan bagaimana menghentikan ancaman seperti ini di masa depan." Lalu Mitsuki, dengan tatapan penuh kekhawatiran, menambahkan, "Aura dari gerbang itu rasanya seperti masih menyisakan sesuatu, ada yang belum selesai." Dan terlihat Guru Yamato, yang kini memimpin pasukan Konoha, berjalan mendekat. Dia memberi laporan dan berkata, "Sebagian besar Claw Mark telah dihancurkan. Tapi kami menemukan sesuatu yang aneh. Ada simbol di sekitar Claw Mark yang belum bisa kami identifikasi. Kami butuh tim analis untuk mempelajari ini lebih jauh." Boruto memandang ke langit yang kini cerah, tapi tatapan tajam di matanya mengungkapkan kebimbangannya. Lalu Boruto berkata, "Ini belum berakhir. Aku bisa merasakannya, dan apa yang aku lihat dari mata ini. Kemungkinan Jogan memperlihatkan sesuatu yang lebih mengerikan daripada yang telah kita lihat dan alami." Setelah momen tersebut, adegan berpindah dulu kepada Amado yang sedang berada di sebuah markas rahasianya. Terlihat sosok Amado yang sedang berdiri di depan sebuah layar holografik yang menampilkan diagram kompleks dari gerbang dimensi dan pola energi karma. Sosok misterius di sampingnya menatap dengan ekspresi datar. Amado tersenyum tipis sambil berkata, "Ryu hanyalah awal. Mereka berhasil menghentikannya, tapi itu adalah bagian dari rencanaku." Kemudian sosok misterius itu menjawab, "Bagian dari rencanamu, kau hampir kehilangan kendali. Mereka terlalu kuat, terutama ketika Boruto dan Kawaki menyinkronkan karma mereka." Terlihat Amado tidak terpengaruh oleh peringatan itu. Dia mengetikkan sesuatu di panel, dan diagram itu berubah menampilkan struktur gerbang yang lebih besar. Lalu Amado berkata, "Tujuanku bukan hanya menguji kekuatan mereka, aku sedang mencari kunci untuk membangkitkan kekuatan sejati dari karma. Dengan data ini, aku hampir sampai pada jawabannya." Setelah itu Shin berganti kembali ke Konoha. Di Konoha, Shikamaru mengumpulkan para penasihat dan ninja senior untuk membahas apa yang terjadi. Dengan peta Sunagakure terbentang di depan mereka, lalu dia berkata, "Gerbang itu tidak hanya muncul begitu saja. Ada kekuatan besar di balik semua ini, dan aku yakin Amado memiliki kaitan dengan ini." Terlihat Sai mengangguk sambil memberikan laporan tambahan. Dan dia berkata, "Dari bukti yang kami temukan di Sunagakure, simbol-simbol pada Claw Mark itu sepertinya merupakan bagian dari ritual yang lebih besar. Jika kita tidak segera bertindak, ritual ini bisa terjadi lagi di tempat lain." Terlihat Shikamaru menghela napas panjang. Wajahnya penuh beban tanggung jawab dan dia berkata, "Kita harus bersiap. Sai, Shino, Rock Lee, dan Konohamaru, kalian akan menjadi bagian dari tim investigasi utama. Temukan apa yang sedang direncanakan Amado, dan jika perlu, hentikan dia sebelum semuanya terlambat." Setelah itu adegan berpindah kembali ke desa Sunagakure, dan terlihat langit yang sebelumnya dihiasi cahaya dari gerbang dimensi kini telah kembali cerah. Pasir Sunagakure tampak berantakan, penuh reruntuhan, dan bekas pertarungan sengit. Para warga dan shinobi yang selamat mulai bergerak, mencoba menata kembali apa yang tersisa. Boruto dan Kawaki, meski tubuh mereka penuh luka, berjalan perlahan di antara reruntuhan. Wajah mereka menunjukkan kelelahan, tetapi juga rasa tanggung jawab yang besar. Boruto memandang sekeliling. Suaranya penuh penyesalan, lalu dia berkata, "Kawaki, kita harus membantu mereka. Banyak yang terluka, ini sebagian akibat dari pertarungan kita." Kawaki menghela napas. Suaranya datar tetapi serius lalu dia menjawab, "Aku tahu. Kita tidak bisa meninggalkan mereka seperti ini." Setelah itu keduanya mulai bergerak membantu para warga.
Boruto menggunakan cakranya untuk mengangkat puing-puing yang menutupi jalanan. Sementara Kawaki menciptakan struktur sementara menggunakan kemampuan karmanya untuk memperkuat bangunan yang hampir runtuh. Para shinobi Sunagakure berbicara dengan suara lemah saat Kawaki membantu mengangkatnya. "Terima kasih, kalian datang tepat waktu. Kalau tidak, kami semua mungkin sudah tiada." Kawaki lalu mengangguk, mencoba tersenyum dan berkata, "Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Kami minta maaf karena tidak bisa mencegah semua ini sejak awal." Di sisi lain, Boruto membantu sekelompok shinobi muda yang sedang memindahkan warga yang terluka ke tempat aman. Salah satu dari mereka berbicara dengan ragu. Shinobi muda itu berkata dan melihat Boruto dengan tatapan bingung. "Kau adalah Boruto kan? Kami mendengar cerita buruk tentangmu tapi sekarang, kau tidak seperti apa yang dibicarakan." Boruto menatapnya dingin tetapi tegas. Lalu dia berkata, "Aku tidak peduli apa yang kalian dengar, yang penting sekarang adalah membantu kalian bertahan, itu saja." Setelah itu Boruto dan Kawaki bertemu Gaara, setelah membantu sebanyak mungkin warga. Boruto dan Kawaki akhirnya menemui Gaara yang sedang beristirahat di dalam tenda medis darurat. Wajah Gaara tampak lemah, dengan beberapa perban yang melilit tubuhnya. Meskipun terluka, mata Kazekage tetap tajam dan penuh wibawa. Terlihat Boruto mendekati Gaara dengan hormat, sedikit menunduk, dan berkata, "Kazekage, kami minta maaf karena Sunagakure harus menanggung kehancuran ini. Jika kami lebih cepat bertindak, mungkin tidak akan seperti ini." Terlihat Gaara mengangkat tangan pelan, menghentikan Boruto berbicara, "Ini bukan salah kalian, Boruto, atau Kawaki. Ancaman ini terlalu besar bahkan untuk diprediksi. Kalian sudah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan kami semua." Lalu Kawaki, dengan nada datar tetapi tegas berkata, "Tapi kehancuran ini tetap terjadi, jika kita tidak bisa menghentikan Ryu lebih awal. Bencana yang lebih besar mungkin sudah menimpa seluruh desa ini." Akan tetapi Gaara tersenyum tipis, meski wajahnya masih menunjukkan rasa lelah. Gaara, dengan nada penuh kebijaksanaan menjawab, "Kawaki, beban sebagai pelindung dunia tidak pernah mudah. Aku telah melihat kehancuran seperti ini sebelumnya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bangkit kembali." Kini Boruto menatap Gaara dengan tekad dan berkata, "Kami akan membantu Sunagakure sebisa mungkin. Kazekage, ini belum selesai. Kami juga harus memastikan gerbang itu tidak akan pernah terbuka lagi." Terlihat Gaara mengangguk pelan. Gaara lalu berkata, "Ancaman ini mungkin sudah berlalu, tetapi aku yakin ini hanyalah permulaan. Boruto, Kawaki, tetaplah waspada, dunia ninja bergantung pada kekuatan kalian berdua." Malam pun mulai tiba di Sunagakure. Para shinobi dan warga yang selamat berkumpul. Beristirahat setelah hari yang berat, Boruto duduk di atas sebuah batu besar, memandangi bintang-bintang. Kawaki berdiri tak jauh darinya, diam-diam mengamati desa yang mulai tenang. Boruto sedikit berkata, dan berbicara tanpa menoleh ke Kawaki, "Kau tahu, Kawaki, mungkin ini pertama kalinya aku merasa benar-benar takut. Takut kalau kita tidak cukup kuat untuk melindungi semuanya." Kawaki menjawab, berjalan mendekat, suaranya pelan tetapi tegas, "Takut itu wajar, tapi itulah yang mendorong kita untuk menjadi lebih kuat, tidak ada jalan lain." Boruto tersenyum tipis, lalu menatap Kawaki, "Kita masih punya banyak yang harus kita lakukan. Mungkin kali ini kita bisa melakukannya bersama-sama, tanpa saling menyalahkan." Terlihat Kawaki hanya mengangguk pelan, tetapi ada sedikit senyum di wajahnya, sesuatu yang jarang terlihat. Keduanya tahu perjalanan mereka masih panjang, tetapi malam itu di Sunagakure, mereka merasa ada sesuatu yang bakal mereka hadapi. Kemudian adegan memperlihatkan Ryu yang kembali ke markas para Shinju. Di tempat itu terlihat Matsuri yang lebih dulu kembali ke markas. Setelah Ryu barulah Jura muncul di markas tersebut. Mereka mulai berdiskusi tentang apa yang baru saja mereka hadapi. Sepertinya Ryu merasa tidak bisa terima dengan apa yang baru saja dialami, sebuah kekalahan yang tak dapat dia bendung. Matsuri, dengan mata dinginnya, menatap Ryu saat ia tiba. Sejenak mereka berdua terdiam, membiarkan rasa frustrasi memenuhi ruangan. Lalu Matsuri berkata, suaranya datar, tetapi menusuk, "Kau terlambat. Ryu, kekalahanmu meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus begitu saja." Terlihat Ryu menggertakkan gigi, nada suaranya penuh amarah. "Jangan menghakimiku, Matsuri. Mereka lebih kuat dari yang kita duga, terutama Boruto dan Kawaki dengan kekuatan karma mereka yang terhubung.
Aku tidak akan membiarkan kekalahan ini berlangsung lama. Sebelum diskusi mereka berlanjut, pintu di belakang mereka berdiri terbuka, menandakan kedatangan Jura. Ia melangkah masuk dengan aura yang mengintimidasi. Tetapi wajahnya tetap datar. Jura, yang dikenal karena ketenangannya dalam menghadapi kekalahan, memandang kedua rekannya tanpa emosi. Jura lalu berkata, "Kekalahan bukan akhir dari segalanya. Ini hanya peringatan bahwa kita harus merencanakan langkah selanjutnya dengan lebih cermat." Lalu Ryu menghentakkan tangannya ke meja batu di tengah ruangan, menciptakan retakan kecil di permukaannya. Emosinya meledak. Setelah itu Ryu menjawab, "Saya tidak akan menerima ini begitu saja. Kita harus membalas mereka. Gerbang dimensi itu seharusnya menjadi kemenangan kita, bukan kekalahan." Terlihat Matsuri menyilangkan tangan, bibirnya melengkung dalam senyuman tipis yang tidak menyenangkan. Matsuri menjawab, "Amarah tidak akan membawa kita kemanapun, Ryu. Kita perlu menguasai gerbang itu sepenuhnya. Jika Boruto dan Kawaki menjadi ancaman yang menghalangi rencana kita, maka kita akan menghancurkan mereka satu persatu." Lalu Jura menyambung perkataan Matsuri dengan berkata, "Kita harus mempersiapkan segalanya. Dan kita harus lebih banyak menyebarkan claw marks ke seluruh desa, karena dengan cara itu kita bisa mencapai semua tujuan kita." Ryu menghela napas berat, lalu menatap Jura. Kekalahannya masih terasa pahit, tetapi kata-kata Jura mulai menenangkannya. Ia tahu bahwa untuk membalas dendam, ia perlu menjadi lebih kuat dan menguasai semua kekuatan yang ada. Matsuri merenung sejenak, lalu berbicara, "Boruto dan Kawaki memiliki koneksi langsung ke klan Otsutsuki. Mungkin kekuatan mereka dapat dieksploitasi untuk membuka potensi penuh gerbang ini." Ryu menatap Matsuri, mulai menyadari rencana licik yang terlintas di benaknya. Ryu kemudian menjawab, "Jadi, kita tidak hanya akan menghancurkan mereka. Kita akan memanfaatkan kekuatan mereka untuk melawan dunia yang ingin mereka lindungi." Matsuri tersenyum lebar, matanya bersinar dingin, lalu dia menjawab pertanyaan dari Ryu. "Dan pada akhirnya, kita akan mendapatkan semua yang kita inginkan, kendali atas kekuatan karma dan gerbang dimensi." Dan Jura menatap buku-buku di depannya dengan penuh perhatian, lalu berkata perlahan, "Ini adalah langkah yang berbahaya, tetapi satu-satunya jalan menuju kemenangan. Jika kita gagal, kita akan menghadapi kehancuran yang lebih besar daripada yang mereka alami di Sunagakure." Ryu, yang sebelumnya penuh amarah, kini menemukan tekad yang baru. Kekalahan bukan lagi sekadar kegagalan. Itu adalah pelajaran yang akan digunakannya untuk menghancurkan Boruto, Kawaki, dan siapapun yang menghalangi tujuan mereka. Sementara itu di langit Sunagakure terlihat gerbang dimensi yang muncul secara tiba-tiba, dan membuat semua orang yang berada di sana merasa kaget dan terheran-heran. Begitu juga Boruto dan Kawaki, sepertinya ekspresi mereka sangat merasa khawatir dan kaget. Tampak latar dimensi dengan langit berkilauan, sebuah sosok siluet misterius muncul dengan aura kosmik yang kuat. Sepertinya wajah Boruto sangat terlihat gugup. Terlihat Boruto menatap ke depan, penuh ketegangan. Boruto lalu berkata, "Sosok siapa itu? Apa mungkin dia Shibai Otsutsuki?" Sosok yang hanya disebut-sebut dalam legenda. Otsutsuki itu lalu berkata, "Kamu adalah pewaris kekuatan yang sudah merenggut banyak nyawa. Anak manusia, apakah kamu akan menjadi kunci kehancuran atau pemulihan?" Boruto lalu menjawab dan bertanya, "Apa maksudmu Otsutsuki, dan siapkah kau ini? Apa tujuanmu sebenarnya muncul di sini? Sialan." Otsutsuki itu lalu menjawab, "Aku adalah Shibai Otsutsuki, dan aku dewa dari Otsutsuki. Aku datang untuk menjadi mimpi buruk buat kalian semua." Shibai, dewa dari klan Otsutsuki, telah mencapai tingkat eksistensi di mana ia bisa meninggalkan tubuh fisiknya. Ia tidak hanya ancaman bagi Boruto, tetapi juga simbol ambisi tanpa batas dari klan yang selalu berupaya menaklukkan dunia dengan kekuatan karma dan pohon dewa. Terlihat Shibai pergi kembali dan gerbang dimensi itu tertutup lagi, dan ini menandakan ancaman besar yang akan dihadapi Boruto dan Kawaki serta dunia shinobi. Kejadian ini sama seperti yang diperlihatkan mata Jugan Boruto sebelumnya. Meskipun Boruto dan Kawaki berada di jalan yang berbeda, hubungan mereka penuh lapisan. Konflik ini bukan sekadar pertarungan antara kekuatan, tetapi antara keyakinan mereka terhadap masa depan Naruto dan Sasuke, yang mungkin masih hidup namun terperangkap di dimensi lain. Ini membuka ruang bagi konflik lebih besar saat Shibai mulai memanipulasi situasi untuk tujuannya sendiri. Boruto berkata dalam hatinya mendengar ancaman dari Shibai Otsutsuki ini, lalu Boruto berkata, "Sial, ternyata benar,
Jogan sudah memperlihatkan ini kepadaku dan Otsutsuki itu memang benar Shibai. Apa yang harus aku perbuat? Sementara itu Momoshiki kembali masuk ke dalam alam bawah sadar Boruto. Lalu dia menyampaikan dan berkata sesuatu kepada Boruto dengan berkata, "Kamu akan memerlukan lebih dari sekadar tekad bocah. Aku adalah seorang pangeran Otsutsuki. Dan aku juga tahu dari para bangsawan Otsutsuki jika Shibai adalah lawan yang bahkan kami takuti. Apa yang kamu rencanakan Boruto?" Kemudian Boruto menjawab dengan penuh determinasi, "Tidak ada lagi rencana sendiri, Momoshiki, ini bukan pertarungan yang bisa kutangani sendirian, aku akan mencari mereka. Ayahku dan Paman Sasuke, bersama-sama, kita semua akan melawan musuh-musuh kita Momoshiki." Dialog ini menegaskan bahwa keberadaan Shibai Otsutsuki bukan hanya ancaman besar, tetapi juga peluang bagi Boruto untuk menyatukan kembali aliansi kuno, membebaskan Naruto dan Sasuke, serta mengalahkan Dewa Otsutsuki demi masa depan dunia ninja. Apa sebenarnya tujuan Shibai Otsutsuki? Akankah Naruto dan Sasuke bebas tepat waktu untuk bergabung dengan pertarungan? Atau akankah generasi baru ninja menghadapi akhir yang lebih tragis? Temukan jawabannya di alur cerita berikutnya. Sayangnya adegan harus berakhir di sini dulu. Jadi jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like video ini, share dan komentar, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan teori terbaru berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.